Selamat siang, eh, selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya untuk bergabung pada acara webinar kami siang hari ini. Sambil menunggu kehadiran para narasumber dan peserta webinar untuk bergabung, perkenalkan kami selaku host pada webinar siang hari ini membacakan ketentuan dan tata tertib webinar. Webinar Laundry siang hari ini merupakan edisi ketiga, di mana pada webinar Laundry Rumah Sakit edisi sebelumnya telah diangkat beberapa topik antara lain. Yang pertama, pada tanggal 15 Agustus tahun lalu, 2020, mengambil tema penerapan SNI ISO 8836 tahun 2019 mengenai proses laundry rumah sakit. Dan webinar Laundry Rumah Sakit pada edisi yang kedua diselenggarakan pada tanggal 7 November 2020 lalu juga dengan tema penerapan standar kompetensi dan sertifikasi SDM Laundry Rumah Sakit. Bagi Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang belum sempat mengikuti dua webinar tersebut dan tertarik untuk mendapatkan informasi, silakan mengunjungi kanal YouTube kami @mediaatasentosa. Pada penyelenggaraan webinar Laundry Rumah Sakit edisi ketiga hari ini, Sabtu tanggal 27 Maret 2021, kami mengangkat tema mengenai pentingnya sertifikasi laundry dalam mendukung akreditasi rumah sakit. Di mana kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan akreditasi rumah sakit adalah untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pemenuhan standar-standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit di Indonesia, sehingga mutu pelayanan rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan. Akreditasi sangat bermanfaat baik bagi rumah sakit itu sendiri, masyarakat, maupun pemilik rumah sakit. Dan kita akan dengar sejauh mana sertifikasi laundry dalam mendukung akreditasi rumah sakit itu sendiri. Kita akan simak paparan dan pendapat para narasumber kita nantinya. Kami berharap Bapak Ibu peserta webinar yang hadir pada siang hari ini tentunya memiliki minat dan ketertarikan pada bidang laundry umumnya, khususnya laundry rumah sakit dengan berbagai profesi, mulai dari asesor laundry, kepala bagian rumah sakit, konsultan laundry, manajemen rumah sakit maupun komersial laundry, para manajer laundry, pengusaha laundry, supervisor, serta para stakeholder lainnya, termasuk pemerintah sebagai regulator, para vendor, dan pemasok. Perkenalan kami untuk menyampaikan ketentuan dan tata tertib webinar kita siang hari ini sebagai berikut agar dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Mikrofon. Untuk mengurangi noise dan interupsi, maka mikrofon akan dinonaktifkan dan akan dikontrol pihak penyelenggara, serta hanya akan digunakan oleh narasumber, host, dan tim teknis. Webcam. Selama kegiatan webinar berlangsung, webcam juga akan dinonaktifkan. Mohon perhatiannya bahwa webinar ini akan didokumentasikan dan direkam. Mohon segala komunikasi disampaikan dengan sopan. Rekaman akan ditayangkan melalui YouTube Mediaata Sentosa. Silakan subscribe, like, dan share agar rekan-rekan yang belum dapat bergabung pada siang hari ini dapat turut menikmati nantinya. Sesi tanya-jawab Q&A akan dilakukan setelah seluruh narasumber menyampaikan materi paparannya, di mana akan dibuka sesi Q&A, dan mohon mengirimkan pertanyaan melalui kolom question and answer Q&A via Q&A room, dan bukan melalui kolom chat atau WhatsApp. Setiap pertanyaan dilakukan dengan cara ketik pertanyaan diawali hashtag nama narasumber, underscore pertanyaan, underscore nama penanya. Contoh, hashtag Dr. Lia, underscore pertanyaan, underscore Teddy. Penyelenggara hanya akan memilih pertanyaan yang dianggap dapat mewakili pertanyaan lainnya. Mengingat keterbatasan waktu, maka jumlah pertanyaan juga akan dibatasi. Pertanyaan akan dijawab langsung oleh para narasumber kita yang bersangkutan secara verbal, maka mohon menggunakan bahasa yang jelas dan lugas agar mudah dipahami. Exit plan, kendala teknis. Jika ada masalah internet pada moderator, maka peran moderator atau host akan diambil alih tim teknis penyelenggara. Jika ada kendala teknis pada salah satu narasumber yang akan atau sedang membawakan materi, maka otomatis slot akan dialihkan kepada narasumber berikutnya sampai sambungan kembali normal. Jika terjadi downtime pada internet tim teknis penyelenggara, maka mohon semua diminta bersabar dan tenang untuk dilakukan pengumuman langkah berikutnya atau akan dijadwal ulang. Selanjutnya, kita akan sedikit saksikan flashback mengenai webinar Laundry Rumah Sakit yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Demikian kegiatan webinar laundry rumah sakit yang telah dilaksanakan sebelumnya. Mari kita mulai. Selamat siang, karena sekarang sudah pukul 14:10. Selamat siang Bapak Ibu, para narasumber dan peserta webinar sekalian. Perkenalkan kami kembali menyampaikan bahwa kegiatan webinar siang hari ini Sabtu tanggal 27 Maret 2021 mengambil tema pentingnya sertifikasi laundry dalam mendukung akreditasi rumah sakit. Kegiatan webinar siang hari ini terselenggara berkat kerjasama dan kolaborasi antara Persi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Sertifikasi Laundry Indonesia, SULI, dan Expo Laundry. Selanjutnya, kami memperkenalkan para narasumber kita sebagai berikut. Yang pertama, dan tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, Ibu Dr. Lia K. Partakusuma, SPPK, MM, Mars. Beliau selaku Sekretaris Jenderal Persi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Selamat siang, Bu Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Teddy. Beliau selain sebagai Sekjen Persi sejak tahun 2019, beliau juga dipercaya sebagai Direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sejak tahun 2015. Dr. Lia mendapatkan S1 dari FK Universitas Padjadjaran, lalu mengambil spesialisasi patologi klinik dan FKM di FKUI, serta terakhir beliau mendapatkan gelar Dr. S3 di FK UGM. Selamat siang Bu Dr. Lia, terima kasih atas kehadiran dan waktu Ibu di tengah-tengah kesibukan Ibu Dokter pada siang hari menjelang sore hari ini. Berikutnya, narasumber kita yang kedua, Bapak Wasono Raharjo. Beliau adalah Direktur SULI, sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum APLI sejak tahun 2013 dan dilanjutkan pada periode kedua tahun 2019. Beliau mendapatkan sarjana hukumnya dari Universitas Indonesia. Selamat siang Pak Wasono. Siang Pak Teddy, siang Dr. Lia. Narasumber kita yang terakhir adalah Pak Edi Susanto. Saat ini Pak Edi adalah Bendahara LSPLI, juga Kepala Pendidikan PKLSI dan Komite Sertifikasi SULI. Sedangkan untuk jabatan profesi, Pak Edi adalah selaku Laundry Manager di Hotel Raffles Hotel Jakarta. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Pak Teddy, selamat siang Dr. Lia, dan selamat siang Pak Wasono. Terima kasih. Dan saya sendiri, Teddy Halim, yang menjadi host Bapak Ibu sekalian pada acara webinar siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita memulai webinar kita ini. Adapun tujuan webinar siang ini yang berjudul pentingnya sertifikasi laundry dalam mendukung akreditasi rumah sakit, diharapkan melalui webinar kita siang hari ini, Bapak Ibu sekalian mendapatkan perspektif bagaimana laundry berkontribusi bagi operasional suatu rumah sakit, di samping tentunya harapan kita bersama bahwa sektor laundry dapat berkontribusi nyata khususnya laundry rumah sakit untuk menjadi lebih profesional dan bermartabat, terutama sekarang pada masa pandemi, di mana semua orang bertanya dan merasakan bagaimana laundry pada suatu rumah sakit dikelola dan akan dikelola nantinya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai webinar siang hari ini. Mungkin bisa ditampilkan. Ya, selamat siang Bu Dokter. Jadi untuk memulai acara kita yang pertama, ya, kami persilakan Bu Dr. Lia untuk menyampaikan paparan Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy dan selamat siang Bapak Ibu sekalian, para peserta yang kayaknya udah banyak ya hampir dari seluruh Indonesia nih Pak ya, Pak Teddy ya. Cukup. Ya, Bu. Saya tidak tahu udah berapa kali nih saya bicara di teman-teman laundry, tapi saya selalu bersedia untuk menyampaikan beberapa hal karena saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk bisa diterapkan, dan sering sekali bahwa faktor ini atau sektor ini merupakan satu hal yang jarang sekali dibicarakan di banyak pertemuan. Nah, sehingga saya pikir adalah satu keharusan di mana Persi ikut melakukan sosialisasi hal-hal yang terutama berkaitan dengan mutu. Ini saya sudah bisa share screen ya, coba. Ini saya sudah kelihatan belum ya? Belum ya? Sebentar. Apakah ini sudah kelihatan belum? Belum ya. Belum. Oke, ya, sebentar. Tunggu ya, ini kok belum mau. Oh ya, sebentar ya. Sekali lagi.
Mudah-mudahan, oh ini harus pakai allow. Oke. Apakah terlihat? Oke, sudah ya kelihatannya? Sudah, Dokter. Cuman mungkin mohon untuk di full screen ya, Bu Dokter. Ya, oke. Nah, jadi ini memang dari berbagai judul yang sempat kita bicarakan panjang lebar juga nih dengan Pak Teddy, tapi mungkin saya sedikit saja akan menyinggung tentang mutu, tetapi nanti mungkin kaitannya juga dengan sertifikasi. Jadi ini adalah bagaimana kita menjaga mutu layanan, terutama hubungannya dengan rumah sakit, dan ini di era pandemi. Ini ada satu kalimat yang saya ingin kutip di depan ya. Di sini mencontohkan saja bahwa ada sebuah akreditasi, ya standar akreditasi yang mereka menyampaikan bahwa ini adalah satu new level of excellency ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan satu penjaminan mutu. Nah, tetapi ada memang yang ada dua kalimat penting atau dua kata penting yang nanti kita akan coba bicarakan bersama. Yang pertama adalah tentang komitmen, ya committed, dan satu lagi adalah voluntary. Nah, jadi voluntary ini artinya bahwa awalnya memang mutu ini adalah sebuah kegiatan sukarela. Jadi di mana kita ingin tahu misalnya kita nih udah masuk ke dalam mutu yang level apa sih atau standarnya kita sudah capai atau belum. Nah, setelah itu dilakukan secara berulang-ulang, maka bisa jadi ini adalah menjadi satu hal wajib. Tapi wajib itu pun juga tergantung dari kondisi. Ya, di mana kemungkinan itu ada atau misalnya di sebuah negara itu mengharuskan ternyata karena sangat buruknya mutu pelayanan di sana, maka itu merupakan persyaratan. Atau bahkan kalau misalnya dia merupakan bagian dari satu standarisasi yang akan menjadi syarat sebuah kerjasama misalnya. Nah, itu akan menjadi wajib. Tapi pada dasarnya, akreditasi itu untuk di seluruh dunia itu pada umumnya mereka voluntary. Nah, ini yang harus kita nanti mungkin bahas seperti apa. Nah, jadi kalau apa sih sebenarnya layanan laundry ya? Layanan laundry ini kan banyak sekali dan beraneka macam ya. Jadi baik itu dilakukan di tempat umum maupun juga dilakukan di industri kesehatan. Jadi intinya kalau di industri kesehatan bedanya adalah yang kita peroleh adalah linen bersih, bebas kuman patogen, dan dapat dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan sebagai salah satu unsur kelengkapan serta kebutuhan staf dan pasien. Jadi ini ada satu kebutuhan dan ada unsur kelengkapan. Artinya tidak bisa lepas. Coba kita pikir, apakah ada satu rumah sakit yang tidak pakai linen? Kan tidak mungkin ya. Ini adalah merupakan satu hal yang memang sudah paket lah gitu istilahnya dengan satu kegiatan dalam rumah sakit. Jadi seberapa penting? Coba kita bayangkan. Pasien membutuhkan linen 7 kali 24 jam. Ya, benar nggak? Kemudian setiap karyawan ya dan juga setiap karyawan pasti menggunakan produknya laundry. Mulai dari baju kerja, mungkin kemudian di OK, kemudian di mana lagi. Jadi banyak sekali yang memang pasti menggunakan produk-produk teman-teman laundry ini. Dan rumah sakit yang bermutu memang harus menggunakan linen sesuai standar. Jadi ini adalah jawaban terhadap teman-teman yang kadang-kadang merasa bahwa kok saya dapat tugasnya di laundry gitu. Seolah-olah sesuatu yang tersendiri atau terpisah dari kegiatan pelayanan rumah sakit. Jadi saya ingin jelaskan dari awal bahwa penting ini adalah penting betul gitu. Jadi bukan penting yang kalau nggak ada tuh ya sudah bisa aja berjalan. Nggak bisa, ini dalam sebuah pelayanan rumah sakit ini harus ada. Dan penggunanya pun semuanya. Nah, di sini apa saja nih contohnya? Nah, kita contohkan misalnya nih di era COVID ya, bahwa harus ada. Sekarang ini nggak lagi kita minta untuk menggunakan hazmat yang sampai tertutup. Kita cukup dengan gaun, ya gaun, dan ini juga sebetulnya bisa kita cuci, kita lakukan di laundry gitu ya. Kalau glove memang kita ada disposable, tetapi kalau yang baju gaun sekarang ini kita anjurkan yang memang bisa didaur ulang ya. Nah kemudian kita harus tahu betul bagaimana nih penggunaan alat nantinya. Kita nggak bisa seolah-olah pakai ini biasa ya, tapi ada tuh aturan yang harus kita lakukan karena ini adalah sebuah rumah sakit, apalagi kita tahu bahwa ada yang tinggi sekali penularannya. Kalau kita udah lakukan dengan baik, sebetulnya sih tidak usah cemas. Tapi kalau kita belum melakukan protokol secara seharusnya, nah itulah yang harus kita khawatirkan. Ya, jadi ini sebetulnya tidak perlu lagi ada ekstra. Oh, karena ada ini maka jadi 2 kali, 3 kali cuci, sebetulnya nggak perlu. Biasa saja seperti awal, tetapi benar-benar dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Maka yang penting adalah di sini proses rutin ini ya dilakukan oleh manajemen secara aplikasinya secara baik. Ya, jadi tidak usah
kita sampai misalnya sampai akhirnya nanti harus dipilih-pilih lagi. Oh kalau ini probable, misalnya oh ini mungkin confirm ya, atau yang ini misalnya belum tentu pasiennya COVID atau apa. Tapi ini kita harus dilakukan semuanya sesuai dengan aturan dan semua dianggap infeksius. Jadi nah berarti apa yang saya bicarakan tadi adalah tentang mutu kan ya. Nah mutu, kenapa mutu? Karena kita bekerja dengan barang-barang yang infeksius. Ada yang kotor ya, ada yang terkontaminasi dengan berbagai cara tubuh ya. Kemudian juga kita erat bekerjanya dengan PPI, pencegahan pengendalian infeksi di tiap tahap. Jadi mulai kita pemilahan, dari mulai transportasinya, kemudian pencucian, pengeringan, penyimpanan, distribusi, semua tiap tahap ini akan harus ada kaidah-kaidah yang kita lihat yaitu memenuhi syarat PPI. Apalagi dalam era pandemi ini ya. Nah ini dalam corona udah ada general prinsip bahwa semua harus melakukan basic hygiene. Ya, semuanya harus melakukan seperti apa adanya, tetapi yang paling penting adalah kita harus punya SOP-nya. Kita punya SOP, kita punya panduan yang benar dan tidak usah ditambah sebetulnya, hanya kita harus lebih hati-hati. Ya. Jadi di sini harus ada, tadi saya sudah sampaikan juga ya, bahwa facility management ini kita harus bedakan. Nah, contoh tadi sebelum kita mulai, kita bicara sama Pak Teddy dan kawan-kawan. Jadi laundry ini kan macam-macam ya. Artinya ada laundry yang bukan rumah sakit. Nah, kemarin terjadi bahwa salah satu hotel ya yang ada di luar ibu kota ternyata dia laundry-nya itu membantu untuk membuang limbah medis. Nah, padahal itu kan bukan fungsinya laundry. Nah, karena apa? Karena dia tidak menyadari bahwa yang itu sebetulnya adalah bahan-bahan infeksius. Karena itu mereka adalah positif ya, mereka semua kan positif, makanya mereka harus diisolasi. Nah, seperti ini yang kita takutkan kalau laundry itu tidak berhati-hati, dia samakan dengan laundry hotel, ya karena itu adalah memang sebetulnya hotel, ternyata di sana adalah tempat isolasi mandiri. Nah, itu tolong teman-teman jangan menerima sama seperti apa yang dilakukan, bukan yang dengan kasus-kasus infeksius ya. Jadi ini saya mohon betul, tolong teman-teman di luar sana diperhatikan betul. Kita bekerja dengan rumah sakit, dengan hotel tuh walaupun berbeda, tapi kalau hotelnya terima ISMAN, semuanya harus dilakukan seperti infeksius. Kalau alur, saya rasa teman-teman pasti sudah sangat hafal ya dari tadi ya, bahwa di tempat-tempat ya, dari ruangan, dari emergency dan sebagainya, dari lab, maka di sini akan ada linen yang kita kumpulkan, kita pisah, ya harus kita timbang juga, karena kalau kita bekerja sama dengan pihak ketiga, maka harus kita tahu persis, nah bagaimana cara bekerjanya, nanti kita lihat jenis-jenis kainnya seperti apa, dan akhirnya nanti akan kita storage, kita simpan setelah kita rapihkan mungkin ya, apakah di setrika atau dipakai mungkin depressing dengan cara lain, kemudian kita simpan, dan kemudian ada lagi bagaimana cara kita mendistribusikannya. Ya, jadi ini adalah alur yang memang biasa dilakukan, dan standar-standar ini rasanya ini udah wajib ya. Jadi untuk rumah sakit tolong sekali lagi saya sampaikan harus punya khusus alat-alat yang digunakan untuk rumah sakit, jangan menggunakan untuk yang alat-alat rumah tangga ya. Nah, ini kita sedikit menyinggung tentang akreditasi. Kalau di luar sana ada akreditasi. Jadi akreditasi itu ada yang elemen basic atau basis, kemudian juga ada proses untuk tekstilnya sendiri. Kalau tadi yang kita udah ceritakan itu adalah untuk linennya ya, dari mulai handling dan sebagainya sampai dengan delivery-nya. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut sebagai kontrol nantinya. Jadi bagaimana kita mengontrol prosedur, ya bagaimana kita mengontrol facility, alat-alat sarananya, bagaimana kita lihat contingency planning-nya, kalau ini nggak ada, kita backup-nya apa dan sebagainya. Kemudian bagaimana equipment-nya sudah ini standar atau tidak, personelnya bagaimana, customer-nya siapa saja. Nah, ini nomor 6 ini customer siapa saja, itu yang harus ditanyakan. Apakah kita bekerja dengan hotel, bekerja dengan rumah sakit, hotel seperti apa, ya. Dan kemudian ini adalah quality assessment. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan juga pada manajemen, bukan hanya masalah linennya saja, ya, tetapi juga untuk apa saja yang harus kita lihat dari segi manajerial. Kemudian kita lihat lagi juga ternyata ini contoh aja misalnya bedah ya, contohnya bedah. Mulai dari physical facilities-nya, bagaimana ya packing-nya, ya kemudian bagaimana masuknya, alurnya dari yang kotor, kemudian kita buang kemana,
dari yang bersih masuknya kemana. Nah, kalau teman-teman ini biasanya memang harus bersama-sama dengan CSSD ya sebaiknya, karena ini juga akan ada bersambung dengan alat-alat yang nanti akan disterilkan juga. Nah, tetapi teman-teman di laundry itu jangan sampai tidak terlibat, misalnya ya, kita akan ada pembangunan nih, ada pembangunan rumah sakit baru. Nah, kemudian teman-teman di laundry merasa, saya diterima aja deh, nanti ruangannya seperti apapun silahkan gitu. Padahal kalau kita lihat kan ada jalur kotor dan bersih, dan pada setiap OK, kamar operasi kan pasti ada linen yang harus kita ambil kan, pasti ada bekas-bekas, selain alat-alat steril juga ada linen nantinya. Misalnya dari ruangan-ruangan, ruangan juga sama. Itu alurnya seperti apa, kita mesti tahu kapan kita ambil, kemudian jam berapa supaya tidak tercampur dengan yang kotor ya. Jadi ini untuk yang bedah khususnya ini ada hal-hal khusus yang penting kita perhatikan, sampai dengan wrappingnya ya, kemudian penyimpanannya di mana bisa ditaruh ya, dan bisa diambil oleh petugas yang akan menggunakan. Nah, jadi ini sebenarnya cycle-nya sama seperti tadi, kita harus bisa membedakan mana yang dirty side-nya, mana yang tempat kotor, dan mana yang clean side-nya. Ya, kalau dilihat ini adalah yang sudah dipakai, ya kita akan pisahkan gimana. Nah, ini termasuk dalamnya ini tempat ya. Pernah nggak Anda memikirkan bahwa kita harus punya tempat untuk pengangkutan linen kotor itu seperti apa? Ya, harus yang standar, jangan ada yang sampai robek-robek, nggak bertutup dan sebagainya ya. Jadi ini betul-betul harus kita perhatikan karena ini kan akan dibawa sepanjang jalan atau lorong. Nah, kemudian kalau sudah kering, sudah dibersihkan, nyimpennya di mana? Jangan pula kita sudah rapi-rapi, kita sudah bersih-bersihkan, penyimpanannya ternyata ruangannya bocor, lembab, dan sebagainya. Mungkin plastiknya juga nggak benar naruhnya. Nah, ini adalah yang harus kita betul-betul kuasai. Jadi, manajemen ini harus bisa membuat garis batas mana yang dirty side, mana yang clean side. Ya, itu tolong diperhatikan betul. Nah, ini kalau ini yang biasa ya kita lakukan adalah peletakan alat-alat ya, sehingga kita bisa tahu dari mulai di ruangan itu ini yang sudah masuk dalam tempat kerja ya, di mana infected ya, kemudian mana yang akhirnya bisa jalan sampai ke distribution area. Jadi penempatan peralatan pun ruangan itu juga sangat penting ya. Jadi kalau standar untuk di luar tuh bersih dan higienis kan, bukan hanya bersih saja tapi harus tidak mengandung kuman patogen. Nah, jadi ini nanti mungkin ada ilmu chemical dan sebagainya. Maka kenapa di laundry itu ada kadang diminta orang farmasi ya yang untuk membantu, karena di sana banyak sekali chemical yang harus kita pakai dan ini membutuhkan juga pengetahuan yang cukup ya. Nah, jadi kalau untuk yang pengecekan yang sederhana mungkin kita bisa lakukan visualisasi perabahan penciuman, tapi kalau ingat kalau linen bedah itu harus steril. Nah, ini kita bedakan. Ya, mungkin ada laundry sertifikasi yang internasional ya, bisa dari mana saja, tapi kita juga punya standar nasional akreditasi rumah sakit. Saya yakin teman-teman pasti sudah pernah melihat ini ya. Jadi ada edisi 1.1 dan di sini ada kelompokan-kelompokan. Ada kelompokan pelayanan berfokus pasien, manajemen rumah sakit, standar manajemen, keselamatan pasien, program nasional, dan integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan. Nah, kalau kita lihat di mana laundry itu adanya di sini, di PPI, dan ada hubungannya juga dengan keselamatan pasien ya, di daerah sini nih akan ada, dan ada juga fasilitas juga di sini termuat, karena semua alat-alat harus dikalibrasi, dipelihara dengan baik, sehingga ini akan sangat berkaitan dengan akreditasi rumah sakit yang nasional. Bolehkah kita memilih yang mana kita mau ikuti? Boleh ya. Jadi, nah untuk yang nasional ini ya alhamdulillahnya bahwa hampir seluruh rumah sakit sekarang sudah mulai memperhatikan masalah laundry. Kalau yang sebelumnya mungkin hanya lewat saja, tapi sekarang hati-hati karena surveyor pun sudah terpapar dengan apa yang seharusnya dilaksanakan. Jadi kalau kita lihat program PPI itu yang akan pasti ada hubungannya dengan PMKP, keselamatan pasien. Ini ada selain surveillance ya, surveillance itu adalah kita mencari penyakit apa yang mungkin bisa timbul ya, atau ada ternyata dalam satu kurun waktu tertentu. Ada kesehatan keselamatan kerja, ada isolasi ya, ada ruang isolasi juga, APD. Nah, ini juga kan APD, hand hygiene ini berkaitan dengan kita, kemudian higiene dan sanitasi. Nah, ini ada sterilisasi dan laundry. Jadi di sini ada program yang sangat terkait dengan program PPI. IKRA itu adalah bagaimana kalau ada pembangunan ya, kita harus persiapan seperti apa. Nah, jadi apa artinya? Bahwa semua dari SDM ya yang berhubungan sama PPI
Dan IPCN harus punya kontrol yang baik terhadap ini semua termasuk laundry ya. Harus ada diklat, harus ada pelatihan yang rutin terhadap staf, baik staf rumah sakit ya, baik itu juga tenaga di laundry ya. Kemudian ada anggaran, harus ada anggaran ya. Ada anggaran baik itu untuk ya semua lah, ada APD, desinfektan, diklatnya sendiri. Nah, mungkin rata-rata rumah sakit di tempat kami mensyaratkan bahwa setiap SDM itu paling tidak terlatih 20 jam per tahun. Jadi paling tidak semua orang itu akan terupdate dengan ilmu-ilmu baru. Kemudian perlu juga biaya-biaya untuk quality control, termasuk di dalamnya adalah untuk pemeriksaan kuman misalnya ya, dan juga data-data dari referensi. Nah ini kalau misalnya kita nggak punya, ya terpaksa di dalam rumah sakit kita harus outsourcing. Jangan lupa bikin feasibility study, bagaimana keuntungan dan kerugiannya, apakah prosesnya ini sudah sesuai nggak kalau kita kerja sama pihak luar. Harus kita lihat SDM-nya gimana, fasilitas gimana, sistemnya bagaimana. Jadi harus ditentukan spesifikasi apa yang diharapkan, dan kita harus kunjungan, penghitungan waktu yang dihabiskan transportasi. Nah di sini ada di dalam PPI 7.3 EP 3 ya. Jadi di sini linen bila dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit harus memenuhi sertifikasi mutu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi ini adalah salah satu dari standar yang ada di dalam PPI terkait laundry. Kemudian PPI 7.3.1 EP.4 ada bukti pelaksanaan supervisi dimonitor oleh IPCN. Nah, apa yang seperti apa? Nah, ini IPCN itu harus ngecek tuh semua apa yang dilakukan, termasuk untuk laporan-laporan yang dilakukan oleh pihak luar. Misalnya yang paling sederhana nih, ada pembersihan enggak? Pembersihan dilakukan sehari 2 kali, kemudian ada pembersihan rutin. Nah, ini akan dicek oleh IPCN. Mesinnya bagaimana, pembersihan besar, pembersihan rutin ya, pembersihan troli. Nah, troli ini paling sering dilihat nih. Kalau troli akan ditanya di mana cucinya gitu. Biasanya ditanya tuh sama surveyor. Kemudian apakah digunakan larutan desinfektannya, disimpannya seperti apa ya. Troli harus dicuci tiap hari nih, ya tiap hari. Karena kita kan pemakaiannya tuh rutin ini, jadi harus memang dibersihkan. Kemudian kepatuhan petugas, ya APD, pembersihan sesuai jadwal, pembersihan sesuai jadwal alat-alat ya, dan monitoring hasil pencucian. Ini contoh adalah yang dilakukan oleh IPCN di tempat Rumah Sakit Jantung Harapan kita, misalnya mulai dari alur, fasilitasnya apa, termasuk eye wash ya, karena kita bekerja dengan chemical, biasanya kita juga ada eye wash ya di sana. Kemudian kepatuhan petugas seperti apa. Jadi ini PPI 7.31 P4 ada bukti ya supervisinya seperti apa. Nah, jadi intinya semua akreditasi itu baik itu di nasional, baik itu di internasional itu adalah sebetulnya quality control, kontrol kita apakah kita sudah menjalankan penjaminan mutu. Kan kita nggak mau dong kalau hasil kita ternyata bukannya menjadi membantu orang sakit, akhirnya malah menjadikan infeksi tambahan, kan kita nggak mau. Dan dilakukan bukan sekali quality control ini, terus-menerus ya setiap saat. Ini harus menjadikan satu kebiasaan atau budaya. Ya, jadi hasil kerja kita memang tergantung nanti ada manajemen, ada fasilitas sama SDM. Jadi manajemen harus paham mengenai sistem, mengenai budaya ya seperti apa budaya mutu itu. Jadi harus keluarnya itu bukan seperti paksaan, kalau nggak kelihatan baru kita berlaku seenaknya, kalau dilihat orang baru dilakukan sesuai standar. Jadi itu yang tidak boleh ya, harus menjadi satu kebiasaan. Ini syarat kompetensi ya, saya yakin semuanya udah tahu. Kalau pengen kita tahu kompetensi kita bagaimana, harus ada peer group ya, kemudian ada penilainya ya, dan kemudian ada legalitas yang menilai kita, dan harus ada kesepakatan. Kalau SDM ya menurut akreditasi sih dia memang harus ada kemampuan, yang paling tidak dia harus mengerti ya mengenai health and hygiene ya, kemudian safety, dia mengenal mengenai PPE ya, personal protective equipment, termasuk pakaian-pakaian dikerjakan, pakaian-pakaian yang digunakan, maaf, kemudian occupational tadi ya safety, sama dia harus melakukan training dan education. Nah, pertanyaannya perlukah sertifikasi? Ya, sertifikasi ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ini awalnya adalah memang sukarela, kita ingin tahu bahwa kita sudah punya mutu yang baik atau belum. Jadi memang ini adalah keinginan awalnya dari manajemen, mau nggak menjaga mutu, meyakinkan internal dan eksternal bahwa ini loh kami sudah melakukan misalnya ya, artinya ada bukti kemampuan terhadap standar sudah terpenuhi atau belum. Dan satu awalnya saya sih lebih menginginkan itu sukarela, karena ini akan
menjadi satu kondisi yang lebih baik daripada kalau kita wajibkan. Dan tetapi apabila ini semua sudah melakukan ini, coba kita lihat nanti sama seperti CARS ya, seperti SNARS. Mau tidak mau akhirnya mereka melakukan, dan apalagi ada kewajiban untuk BPJS misalnya. Jadi ini adalah pilihan sebetulnya dari para manajemen laundry ini, apakah dia mau atau tidak, tetapi yang penting adanya komitmen dan harus menjadi budaya. Jadi harapan Persi ya, bahwa laundry itu baik yang diselenggarakan sendiri oleh rumah sakit ataupun yang kerja sama dengan pihak luar harus memenuhi standar mutu yang tinggi. Jadi bukan yang biasa-biasa saja ya, mutu yang tinggi. Harus sesuai standar. Penilaian ya, kalau mau dilakukan mandiri dulu ya, self assessment, bisa juga dilakukan dengan pihak luar atau bahkan kalau paling bagus adalah dengan sertifikasi. Sebaiknya asosiasi mendukung dengan sarana pelatihan dan bimbingan secara kontinu seperti ini mungkin sudah baik, nanti tinggal membuat semacam komunikasi untuk peer group-nya, dan Persi akan membantu kebijakan yang perlu dibuat. Satu lagi yaitu memang demi untuk keselamatan pasien. Jadi kesimpulan bahwa perlu manajemen rumah sakit memahami pentingnya pengelolaan laundry, ya bukan hanya mengadakan saja, tapi bagaimana mengelolanya. Dan saat ini ya kita lihatnya dari PPI ya di CARS atau SNARS, kemudian setiap SDM perlu dilatih kompetensi yang masa kini. Jadi jangan yang kapan terakhir 5 tahun yang lalu misalnya. Harus update. Kemudian bila perlu diadakan sertifikasi profesi disosialisasikan dan di awal dilakukanlah dengan sukarela. Rumah sakit yang baik adalah rumah sakit yang bebas infeksi, dapat mengelola potensi infeksi yang mungkin terjadi dalam setiap proses di rumah sakit. Tentunya itu juga terkait dengan laundry. Saya rasa itu saja Pak Teddy dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi saya berharap bahwa ini bisa menjadikan satu hal yang mungkin membantu ya dalam hal pengelolaan laundry di rumah sakit serta pemikiran terhadap sebuah sertifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dr. Lia atas paparannya. Tadi teman-teman semua para peserta, di sini kita lihat bersama bahwa besarnya perhatian Persi dan Dr. Lia dalam hal ini terhadap profesi kita sebagai laundry, pelaku laundry. Tentunya ini penting bagi kita semua untuk memacu profesionalisme kita dan integritas kita sebagai pelaku di industri laundry, khususnya di laundry rumah sakit. Terima kasih sekali lagi, Bu Dokter. Yang selanjutnya kita beralih kepada narasumber kita yang kedua. Sebelumnya mohon maaf, saya sampaikan, jika ada pertanyaan yang ingin ditujukan kepada Bu Dr. Lia, kami persilakan. Silakan diketik pada kolom Q&A dengan cara ketik hashtag Dr. Lia _pertanyaan _nama penanya. Mohon dicantumkan nama penanya juga kalau bisa dengan domisili dan nama rumah sakit supaya lebih memudahkan. Terima kasih. Yang berikutnya kita mulai kepada narasumber kita yang kedua. Kami persilahkan Pak Wasono untuk menyampaikan paparan Bapak. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Wasono. Silakan. Baik, Pak Teddy, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Di depan Dr. Lia Partakusuma dari Persi, dan bahkan beliau adalah salah satu pejabat di Kemenkes telah memberikan statement yang luar biasa bahwa laundry merupakan salah satu hal yang penting, baik itu di rumah sakit maupun di hotel dan laundry pada umumnya. Karena laundry saat ini tidak hanya di rumah sakit, namun demikian juga di hotel, kemudian di kalangan umum dan seterusnya. Untuk itu, pada hari ini memang kita spesialis untuk bicara di laundry yang terkait dengan rumah sakit. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, pandemik COVID-19 yang di Indonesia sudah 1 tahun berjalan, mau tidak mau pada akhirnya menguji kita semuanya untuk berperilaku yang berkualitas, untuk berperilaku yang baik, untuk berperilaku yang disiplin dan seterusnya.
yang pada akhirnya menuntut kita semua untuk mengikuti kaedah-kaedah protokol kesehatan, kemudian yang terkait dengan laundry tentunya mengikuti kaedah-kaedah yang terkait dengan proses laundry secara keseluruhan. Artinya secara keseluruhan adalah secara tuntas. Begitu kita sudah memutuskan untuk memberikan fasilitas laundry rumah sakit, tentunya kaedah-kaedah yang dibutuhkan mesti kita penuhi dengan menggunakan air panas, dengan menggunakan APD yang benar. Sebenarnya tidak hanya di COVID saja, namun demikian pada saat COVID-19 ini tentunya ini membutuhkan kedisiplinan kita bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagi rumah sakit barangkali yang dikirim keluar atau outsourcing, betul-betul memperhatikan seperti Dr. Lia tadi sudah sampaikan bahwa manakala kita bekerja dengan pihak outsourcing ini apakah betul-betul mengikuti kaedah-kaedah yang sudah ditentukan oleh rumah sakit. Apakah itu dari sisi alur prosesnya, kemudian dari prosesnya, dari cara penanganannya dan seterusnya. Di luar itu Bapak Ibu sekalian, Dr. Yata juga sampaikan, hotel pada saat ini ada beberapa yang menerima karantina pasien COVID-19, sehingga dibutuhkan sarananya tersebut, apakah memang betul-betul bisa memenuhi syarat laundry yang memang diperuntukkan untuk rumah sakit. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan di atas, kondisi atau menangani rumah sakit atau laundry rumah sakit tidak bisa disamakan dengan laundry pada umumnya. Terlebih mungkin kalau kita masih menganggap hal yang sederhana, bahwa laundry rumah sakit bisa dengan mesin laundry yang sifatnya kayak mesin di rumah, itu satu pemahaman yang memang sudah harus mulai kita tinggalkan, karena memang begitu memproses laundry rumah sakit, kita harus betul-betul memperhatikan prosesnya, memperhatikan mesin yang kita gunakan, memperhatikan fasilitas yang mereka miliki, apakah bisa membunuh kuman atau tidak, apakah bisa memiliki air panas, kemudian chemical yang cukup untuk membunuh kuman dan seterusnya. Apalagi di era COVID-19 yang saat ini masih di Indonesia masih luar biasa belum bisa tuntas hingga saat ini, sehingga betul berpengaruh terhadap situasi kehidupan saat ini. Lanjut, layanan rumah sakit, layanan rumah sakit terbagi menjadi klinis dan non-klinis. Artinya bahwa di dalam satu rumah sakit pasti ada penunjang klinis dan non penunjang klinis. Laundry salah satu adalah ada di dalamnya. Sehingga mau tidak mau laundry seperti laundry, kemudian gizi dan seterusnya ini adalah penunjang di rumah sakit, manakala di rumah sakit Dr. Lia pada saat ini, rumah sakit jantung harapan kita tidak ada fasilitas laundry umpamanya, saya tidak bisa bayangkan akan seperti apa kreditnya keberadaannya. Maka itu setiap pekerja laundry harus betul-betul dibekali pengetahuan yang cukup, pengetahuan yang memadai terkait dengan proses, terlebih lagi laundry yang berada di dalam rumah sakit. Tidak berada di dalam rumah sakit pun, kami di dalam Asosiasi Profesi Laundry Indonesia secara umum selalu menghimbau kepada rekan-rekan yang ada di hotel, karena kita tidak tahu tamu-tamu yang menginap di dalam hotel tersebut apakah terpapar atau tidak, melalui surat edaran dari 1 tahun yang lalu untuk memproses laundry di hotel tersebut yang terkait dengan hotel di luar rumah sakit harus disinfektan, karena kita selaku pekerja di industri laundry jangan sampai berisiko, karena kita tidak tahu tamu kita yang menginap apakah ada terpapar atau tidak dan seterusnya, sehingga akan jauh lebih aman
oleh para pelaku laundry, operator laundry pada saat ini adalah dengan tetap menggunakan untuk membunuh kuman, sehingga kondisinya betul-betul bisa menjaga safety kita bersama itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, seperti Dokter Lia sampaikan sebagai pembicara terdahulu, laundry saat ini tidak bisa dipandang sederhana, tidak bisa dipandang satu hal yang sebagai penunjang saja. Namun demikian, baik pekerjaannya, peralatannya, pengetahuannya, dan seterusnya, wajib betul-betul diperhatikan. Bahkan terkait dengan laundry rumah sakit harus betul-betul mengikuti kaidah-kaidah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kalau di Indonesia terakhir bahkan ada Permenkes 1204, kemudian disempurnakan menjadi Permenkes nomor 7 tahun 2019 dan seterusnya, yang semuanya diatur di sana. Sehingga bahkan sangat berisiko karena akan berakibat hukum terhadap si pengelola itu manakala tidak memenuhi standar yang ada. Sehingga kami harapkan para pelaku laundry, para rumah sakit, apakah itu di hotel, kalau rumah sakit sudah merupakan satu kewajiban bahwa harus menggunakan air panas, harus menggunakan panas di atas 70 derajat, kemudian cycle-nya dengan minimal 3 menit dan seterusnya untuk membunuh kuman. Ini penting sekali karena kalau di rumah sakit ini sebagian bagian dari kewajiban. Kemudian teman-teman yang di luar rumah sakit yang barangkali menerima tamu yang isolasi mandiri di hotel, jangan mengambil risiko, harus betul diproses sesuai dengan kaidah higienis dan seterusnya. Ini penting karena kami sangat berharap untuk ke depan melalui Dokter Lia, kemudian depannya bisa diangkat menjadi satu hal yang bagian yang penunjang yang penting di dalam rumah sakit, terlepas itu penunjang non klinis, karena bagaimanapun apakah itu laundry, apakah itu gizi dan sebagainya merupakan bagian yang penting di dalam rumah sakit. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, manakala sebuah laundry di dalam rumah sakit atau apakah itu dikirim keluar, kemudian prosesnya tidak perhatikan kaidah-kaidah proses cuci yang benar, yang mestinya si pasien saja yang terpapar, sehingga nanti pada saat ada pengunjung keluarganya, ya beruntung pada saat ini kalau sekarang ini untuk berkunjung di rumah sakit agak dilarang, namun demikian manakala sudah tidak ada pandemi kan pasien si pengunjung manakala proses laundry-nya tidak benar, karena termasuk di dalam laundry itu banyak hal, apakah itu baju pasien, apakah itu linen yang digunakan dan seterusnya, kurtain dan seterusnya, semuanya bersentuhan dengan laundry, sehingga harus betul-betul diperhatikan prosesnya. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba menyampaikan satu hal di negara lain. Di tahun 2012 pernah terjadi outbreak, bahwa di Singapura Hospital pernah terjadi outbreak di kurang lebih tahun 2012. Kalau di negara lain memang sudah sangat terbiasa untuk dipublikasikan, manakala terjadi outbreak yang terkait dengan laundry rumah sakit, sehingga ini betul-betul merugikan, masih belum familiar, masih belum menjadi suatu hal yang biasa. Begitu terjadi sesuatu hal itu tidak dipublikasikan, sehingga kami sangat berharap ke depannya hal-hal yang terkait dengan proses rumah sakit, laundry rumah sakit yang saya maksudkan, betul-betul mengikuti kaidah-kaidah yang
mengikuti Permenkes 1204 yang sudah disempurnakan menjadi Permenkes nomor 7 tahun 2019 yang beberapa waktu yang lalu, karena memang kita sudah bersurat juga dengan Kementerian Kesehatan dan memang sudah disempurnakan menjadi Permenkes nomor 7 tahun 2019 tersebut. Ini penting supaya para pelaku, terlebih orang yang menjenguk dari pasien tersebut juga aman. Lanjut. Ini masih terkait dengan outbreak saya mencoba mengangkatnya di negara lain. Ini di Hong Kong yang terjadi di tahun 2015. Sama juga di Hong Kong melalui inhalasi langsung dan kontak kulit dengan linen yang terkontaminasi yang disediakan oleh laundry yang di bawah standar. Ini yang saya selaku pelaku laundry betul-betul takut manakala ada atau masih ada sebuah rumah sakit pada era saat ini yang berharap betul-betul memiliki komitmen yang terus berkelanjutan, komitmen yang tinggi terhadap proses laundry, sehingga pasien kita itu betul-betul nyaman, betul-betul pada akhirnya mereka bisa menikmati pelayanan kita selaku orang yang menyediakan fasilitas, khususnya yang terkait dengan laundry. Minimal basic higienisnya yang wajib ini betul-betul harus diperhatikan betul. Karena bagaimanapun semuanya tadi laundry betul-betul berperan penting terhadap percepatan kesembuhan daripada pasien yang kita kelola di dalam rumah sakit tersebut. Terlebih di era pandemik saat ini yang memang betul-betul membutuhkan keseriusan, kedisiplinan dan kesungguhan kita bersama di dalam setiap proses laundry rumah sakit, langkah demi langkah. Apakah itu kalau dikirim outsourcing mulai dari rumah sakitnya itu sendiri, pengangkutannya, kemudian pada saat sampai di workshop pihak ketiga, betul-betul dipisahkan antara di area kotor dan area bersih, itu betul-betul dipisahkan oleh dinding dan seterusnya. Ini penting sekali, sehingga seperti Dr. Lia tadi sampaikan, manakala masih ada teman-teman di rumah sakit atau teman-teman yang mengelola laundry rumah sakit, yang saya masukkan adalah pihak ketiga, manakala akan membangun rumah sakit, maksud saya laundry rumah sakit ke depannya betul-betul memperhatikan alur proses laundry rumah sakit. Karena ini penting, alur akan sangat menentukan hasil. Manakala antara ruang kotor dengan ruang bersih masih bercampur, kita tidak bisa berharap banyak di sana bisa mendapatkan standar laundry yang berkualitas. Sehingga bagi Bapak Ibu sekalian, barangkali yang saat ini belum bisa sepenuhnya memiliki standar tersebut, manakala ke depan ada perbaikan di unit laundry, ada perbaikan di area laundry, ada investasi di area laundry, kami sangat berharap pelan-pelan bisa mengikuti kaedah-kaedah yang telah dianjurkan di Permenkes nomor 7 tahun 2019. Sehingga yang kita harapkan dari Suli ke depannya ini bisa mendapatkan sertifikat ke depannya manakala dilakukan sertifikasi. Karena kami sangat berharap Suli bagian dari LSP Pro yang terkait dengan proses laundry rumah sakit ini ke depan kita akan melakukan sertifikasi terkait dengan proses laundry rumah sakit ini. Baik itu di setiap rumah sakit yang memiliki fasilitas laundry maupun di laundry umum yang khusus menangani rumah sakit atau pihak ketiga yang menerima outsourcing dari rumah sakit. Ke depan kita akan lakukan, dan nanti secara teknis bagaimana cara mengikuti sertifikasi dan terusnya nanti Pak pembicara selanjutnya Pak Edi Susanto yang akan memberikan teknisnya. Sehingga kami sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian, apakah itu di rumah sakit yang memiliki fasilitas laundry, kemudian pihak ketiga yang menerima outsourcing laundry, pelan-pelan, bahkan kalau yang masih investasi baru, kami sangat berharap
Silakan menanyakan kepada Suli, silakan bertanya kepada Persi, silakan bertanya kepada pihak yang memahami betul bagaimana membangun laundry yang benar. Bagaimana membangun alur laundry yang benar. Di area kotornya bagaimana, area bersihnya bagaimana, dan seterusnya, supaya semuanya pada akhirnya kita bisa mendapatkan standar hasil cuci yang baik. Tujuan akhirnya adalah ke sana. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, dasar hukum daripada akreditasi laundry rumah sakit adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Di pasal 40 di sana disebutkan melakukan akreditasi 3 tahun sekali. Sehingga seperti halnya di profesi Bapak Ibu sekalian yang di ketenaga kerjaan, manakala Bapak Ibu sebagian yang sudah ada yang mengikuti uji kompetensi bidang SDM, sertifikat Ibu yang dari Badan Nasional Sertifikasi itu keberlakuannya adalah 3 tahun. Sama juga di sini keberlakuannya juga 3 tahun. Sehingga kata wajib di dalam pasal 40 menyatakan bahwa semua layanan laundry rumah sakit, artinya di dalamnya adalah layanan klinis, layanan pun yang non klinis untuk dilakukan akreditasi. Sehingga saya berbicara terkait dengan laundry, ini juga tentunya ke depan pelan-pelan perlu kita atur untuk dilakukan pembenahan terkait dengan akreditasi laundry yang berkaitan dengan rumah sakit ini. Sehingga semuanya nanti sudah bisa betul-betul secara bertahap ke depannya bisa kita lakukan. Jadi ini bagian dari kesempurnaan kita untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah untuk mengurangi risiko sekecil mungkin agar jangan sampai para pelaku laundry ini sampai terkena infeksi, bahkan terkontaminasi infeksi karena mereka setiap hari berkecimpung di industri yang berkaitan dengan laundry karena betul-betul berisiko. Maka itu manakala mereka memiliki area laundry yang benar, manakala mereka memiliki alur laundry yang benar, manakala mereka memiliki proses laundry yang benar, sesuai dengan aturan yang diberlakukan, sesuai dengan kaedah yang diberlakukan, kami sangat yakin para pekerja, para pelaku laundry ini nantinya betul-betul bisa aman dengan menghasilkan hasil kerja atau menghasilkan linen yang betul-betul berkualitas, karena memang mengikuti kaedah-kaedah yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, aturan yang lainnya bahwa sesuai dengan Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan laundry rumah sakit, pasal 52 menyatakan bahwa pelayanan penunjang non klinis bagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf E meliputi pelayanan laundry /linen, jasa buka dan atau dapur, teknik pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulan, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaran jenayah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan limbah, ini sudah tertera di sana. Nah, saya hanya akan bicara terkait dengan pelayanan laundry atau linen, bahwa semuanya sudah ada aturannya dan kami sangat yakin teman-teman yang terjun di rumah sakit atau yang melakukan pelayanan laundry di rumah sakit semuanya sudah sangat familiar dan paham terkait dengan ini. Kita hanya ingin mengingatkan kembali bahwa laundry di dalam sebuah rumah sakit merupakan hal yang sangat penting. Kalau di depan tadi saya mengatakan di Rumah Sakit Jantung Harapan kita ini laundry perharinya hampir 1,8 bahkan mencapai 2 ton per hari. Bapak Ibu bisa bayangkan manakala laundry yang 1,8 bahkan sampai 2 ton tadi tidak dikelola secara baik, tidak dikelola secara benar, tidak dikelola secara memadai, risikonya luar biasa. Tapi kami yakin di sana sudah dilakukan secara baik karena memang sudah terus berjenjang dilakukan pembinaan-pembinaan, dan tempat Bapak Ibu sekalian kami juga sangat yakin pelan-pelan akan mengikuti ketentuan-ketentuan yang memang sudah diharapkan seterusnya. Sehingga
Fungsi LSP Pro Suli ke depannya adalah mengingatkan kembali, menelusuri kembali supaya hal yang betul-betul terkait dengan laundry rumah sakit ini nantinya bisa menjadi penunjang akreditasi sebuah rumah sakit. Karena ini bagian dari penyempurnaan akreditasi secara keseluruhan di rumah sakit untuk mendapatkan akreditasi yang secara sempurna. Lanjut, masih terkait dengan perundang-undangan sesuai juga Permenkes di nomor 56 tadi bahwa layanan laundry pada saat ini LSP Pro telah memiliki ISO 8836. Kemudian di tempat yang lain kalau jasa boga sudah memiliki SNI atau sudah diatur di dalam SNI 22000, SNI 01 dan seterusnya. Kemudian teknik pemerahan fasilitas ada SNI-nya tersendiri nomor SNI 19 17020. Kemudian pengelolaan limbah sudah ada SNI-nya tersendiri, SNI 7184 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca secara tersendiri. Saya akan memberikan garis besar di terkait laundry rumah sakit yang di situ saya berikan warna merah. Bahwa di dalam proses laundry rumah sakit ke depan kami sangat berharap sudah bisa disesuaikan dengan SNI ISO 8836, harapan kita ke depan. Dan ini sebenarnya kondisi ini sudah kita 20 yang lalu. Sehingga kami sangat berharap ke depannya sekali lagi para pelaku di industri laundry, apakah itu di rumah sakit, kemudian di luar rumah sakit yang atau pihak ketiga yang menerima laundry rumah sakit, kemudian teman-teman pihak ketiga yang menerima hotel atau laundry hotel yang menerima isolasi mandiri, kami sangat berharap betul-betul memperhatikan kaidah-kaidah ini supaya tujuan akhirnya para pekerja kita aman, tujuan akhirnya hasil linen yang kita hasilkan, proses laundry yang kita hasilkan ini betul-betul bisa menghasilkan linen yang higienis, linen yang memang betul-betul nyaman untuk para pasien kita. Harapan kita adalah demikian. Lanjut. Sertifikasi Usaha Laundry Indonesia atau PT Suli adalah salah satu lembaga produk yang nantinya akan mendapatkan lisensi dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN untuk melakukan akreditasi atau penilaian SNI ISO 8839 yang terkait dengan proses laundry rumah sakit. Tujuan daripada akreditasi adalah untuk memastikan pemenuhan standar SNI yang telah ditetapkan sehingga pelayanan laundry rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Ini penting sekali untuk langkah-langkah ke depan bahwa kami dari Suli bekerja sama dengan asosiasi terus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi bagaimana proses laundry sebuah rumah sakit itu betul-betul memenuhi kaedah yang diharapkan atau yang diinginkan supaya tujuan akhirnya tadi adalah rakyat Indonesia betul-betul memiliki pelayanan laundry rumah sakit yang baik, yang pada akhirnya ini semua adalah untuk keamanan seluruh rakyat Indonesia. Itu harapan kita dari Suli juga dari asosiasi. Lanjut. Komite Akreditasi Nasional atau KAN adalah lembaga di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dengan tugas utama adalah memberikan akreditasi kepada lembaga penilai kesesuaian. Dan Suli salah satunya yang sudah diberikan oleh KAN untuk mensertifikasi proses laundry rumah sakit, khususnya di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mungkin begitu kita bicara laundry, kalau era 20-25 tahun yang lalu dianggapnya sederhana. Namun demikian, saat ini
laundry tidak bisa dipandang sederhana. Kalau Bapak Ibu sekalian datang ke satu hotel, datang ke satu rumah sakit barangkali, seperti di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, seperti yang saya sebutkan, seperti di Rumah Sakit Cipto, seperti di Rumah Sakit RSAB Harapan Kita, satu unit mesin cuci, saya bicara mesin cuci yang manual saja, maksud saya yang tidak barrier, maksud saya mesin cuci yang program, di jantung, kemudian di Rumah Sakit RSAB itu ada banyak sekali mesin rata-rata 90-100 kilo. Mungkin kalau kita nilai dari sisi investasinya, satu unit mesin hampir 1,4 atau 1,5 miliar harganya. Sehingga barangkali Bapak Ibu yang akan datang apabila akan melakukan investasi, kami sangat berharap walaupun tidak terlalu besar, mungkin kecil, kami sangat berharap untuk kedepannya bagi teman-teman di rumah sakit sudah mengusulkan melalui proses mesin yang barrier sehingga aman untuk para pekerjanya. Kemudian memang sudah memenuhi standar kesesuaian dengan yang diharapkan oleh SULI, memenuhi standar yang diharapkan oleh Permenkes 1204 dan seterusnya. Permenkes nomor 7 tahun 2019 karena sudah disempurnakan. Sehingga ini penting supaya memang kalau kita secara harus cepat di Indonesia luar biasa kondisinya. Mungkin di Jakarta cepat sosialisasi seperti ini. Tapi begitu kita di daerah, teman-teman di daerah mungkin butuh waktu. Apakah itu di Sulawesi, apakah itu di Kalimantan, apakah itu di Papua, di Sumatera dan seterusnya, butuh waktu untuk proses ini untuk mencapai yang sempurna. Untuk itu sekali lagi teman-teman, kami sangat berharap apabila ada budget, apabila ada tambahan mesin, kemudian ada perubahan bangunan dan seterusnya, ada budget untuk itu, lakukanlah agar memenuhi standar kesesuaian sehingga kedepannya bisa betul-betul memenuhi standar laundry rumah sakit yang benar, alur laundry rumah sakit yang benar, sehingga semuanya bisa menjadi aman bagi pekerja kita, aman bagi para pelaku industri laundry, sehingga tujuan akhirnya adalah aman untuk kita semua rakyat Indonesia. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Ini cuman peraturan yang Permenkes, dilanjut aja. Saya rasa hampir semua teman-teman sudah tahu yang penyempurnaan dari itu semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya akan bicara ini, bahwa proses laundry rumah sakit, apalagi di masa pandemik sebelumnya. Tarik dulu ke atas. Tarik dulu ke atas ya. Ya, thank you. Apalagi di masa pandemik seperti sekarang ini Bapak Ibu sekalian, bawahnya. Bapak Ibu sekalian, bahwa proses laundry rumah sakit di era pandemik seperti sekarang ini perlu standar yang betul-betul mengikuti kaedah. Artinya apa? Bahwa standar menggunakan air panas dengan 95 derajat Celcius selama 10 menit. Ini proses cuci yang kami maksudkan ya. Ini wajib. Kemudian apabila Bapak di tempat Bapak Ibu air panasnya tidak bisa mencapai itu, boleh dengan menggunakan 70 derajat Celcius, kemudian proses cuci minimal 25 menit. Sehingga CFU ini 10 kali 10 cm perseginya ini betul kumannya sudah tidak ada. Diharapkan seperti itu. Sehingga bagi Bapak Ibu yang di laundry rumah sakitnya, mungkin dari laundry pihak kemudian kirim kepada pihak luar, ini perlu dicek ke ke
pihak ketiganya. Apakah di sana memiliki disinfektan? Saya rasa sekarang ini di pasaran cukup banyak. Namun demikian, fasilitas air panas ini sangat menentukan hasil daripada higienisnya sebuah hasil proses cuci. Sehingga kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, manakala Bapak Ibu sekalian kedepannya nanti akan ada perubahan bangunan dan seterusnya, diharapkan memperhatikan ini betul-betul. Akan investasi memperhatikan ini betul-betul supaya di setiap laundry rumah sakit atau laundry pihak ketiga yang menerima laundry isolasi mandiri, diharapkan betul-betul memperhatikan kaidah-kaidah ini atau aturan-aturan ini, bahwa harus memiliki air panas minimal 70 derajat, kemudian diproses selama kurang lebih 25 menit. Ini penting sekali untuk keamanan kita bersama. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, resiko pelaku usaha laundry itu tidak sederhana karena profesi, sehingga halaman berikut 2000 ke sana gitu ya, atau yang dia mengatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Sehingga ini baik perdata maupun pidana. Sehingga sangat harap Bapak Ibu sekalian, salah satu di rekan kita di luar kota yang kedapatan ini betul-betul barangkali ada yang tahu, nanti ini diingatkan karena itu memang tidak bisa dianggap sederhana. Ini satu hal yang serius yang butuh kita ingatkan bersama. Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu yang menjadi bahan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Teddy. Ya, terima kasih Pak Wasono atas paparannya, atas informasinya yang disampaikan kepada kita semua. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan kepada narasumber kita yang berikutnya, yang ketiga, Pak Edi Susanto. Juga kami sampaikan kepada para peserta webinar siang hari ini, jika ada pertanyaan silakan ketik kolom Q&A dengan cara ketik hashtag #Wasono_pertanyaan _nama penanya. Jadi kalau ada pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Wasono, biar nanti Pak Wasono akan menjawabnya. Oke, kembali silakan Pak Edi, waktu Bapak, mohon maaf Pak, 20 menit ke depan untuk menyampaikan paparannya mengenai komite sertifikasi SULI, Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puja dan syukur kita kehadirat Allah, Tuhan Yang Esa, yang telah memberikan kesehatan dan segala kenikmatan kepada kita. Yang saya hormati Dr. Lia Partakusuma selaku Sekjen Persi. Yang saya hormati Bapak Wasono Raharjo selaku Direktur SULI. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terima kasih kepada Pak Teddy Halim yang telah memberikan waktu dan kesempatan saya untuk dapat bersua dalam paparan dari Dr. Lia dan Pak Wasono
yang sudah sangat jelas. Jadi untuk saya kayaknya hanya 5 menit kali Pak. Jadi ya, oke. Jadi akan bersingkat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menyampaikan uraian alur pendaftaran sertifikasi SULI. Yang pertama, bahwa pemohon akan membuka website SULI pada www.suliindonesia.com. Kemudian pemohon akan memilih registrasi formulir pendaftaran. Kemudian pemohon akan mendownload formulir permohonan pertama pada website. Gampang Bapak Ibu ya. Kemudian slide selanjutnya, adapun foto formulir pendaftaran yang ada di website tersebut adalah ada formulir yang akan saya sedikit bacakan. Yang pertama, nama perusahaan, nama badan hukum, nama direktur atau wakil direktur perusahaan tersebut, ini telepon atau nomor handphone, kewarganegaraan, dan yang D-nya adalah alamat perusahaan, provinsi, phone dan fax, website atau email. Kemudian yang E, bentuk badan hukum dari perusahaan tersebut adalah memiliki akte notaris, memiliki NIB atau SIU, kemudian tata merek dagangnya, surat keterangan izin merek dagang diperoleh dari Direktur Jenderal Haki. Kemudian yang F, status perusahaan. Perusahaan tersebut outsourcing, apabila outsourcing, alamat perusahaannya, provinsinya, phone dan fax number-nya, website atau emailnya, dan jumlah klien dari perusahaan tersebut. Apabila rumah sakit memiliki outsourcing tersebut memiliki lebih dari satu, dan mereka harus menyebutkan jumlah kliennya. Dan apabila rumah sakit tersebut atau perusahaan tersebut bagian dari in-house sendiri, kemudian in-house kerjasama operasional, seperti ada rumah sakit yang memiliki in-house, kemudian juga menerima linen dari rumah sakit lain. Kemudian nomor 2-nya adalah contact person dari nama, A-nya, nama, kemudian B, posisi di perusahaan tersebut, nama perusahaan, D, alamat, F-nya phone, fax, dan handphone, kemudian yang G-nya adalah email. Dokumen pendukung yang harus disertakan oleh Bapak Ibu apabila ingin mendaftarkan izin IPAL, izin perusahaan pembuangan air limbah, hasil uji laboratorium air bersih. Kemudian yang ketiga, hasil uji laboratorium linen bila ada. Kemudian yang ketiga, daya produksi, luas bangunan laundry tersebut, kapasitas listrik yang dimiliki oleh laundry tersebut, jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kelimanya, mesin barrier, ada berapa unit, dengan kapasitas berapa kilo per unit. Yang keenamnya adalah mesin grinder, ada berapa unit dengan kapasitas berapa kilo per unit. Yang ketujuh adalah mesin flat cleaner, ada berapa unit, mampu mengerjakan dalam 1 menit untuk berapa meter. Kemudian yang kedelapan adalah mesin boiler untuk memproduksi air panas dan steam. Ada berapa unit dengan kapasitas berapa kilo per unitnya. Kemudian boiler tersebut menggunakan bahan bakar apa. Yang ke-9 adalah genset, apakah ada atau tidak ada. Kemudian slide selanjutnya, formulir yang terakhir dari pendaftaran. Kemudian apakah perusahaan memiliki sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001-2008 yang mungkin sekarang sudah diperbaiki menjadi 2015 atau lainnya.
Kemudian apakah perusahaan telah melakukan pengujian laboratorium untuk linen seperti item-itemnya seperti linen-linen yang lain? Ya atau tidak? Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian slide selanjutnya. Setelah Bapak dan Ibu pemohon telah mengisi formulir tersebut, pemohon akan mengembalikan formulir pendaftaran peserta serta melampirkan bukti pembayaran sebesar 20%. Kemudian pemohon menunggu formulir pertama untuk dikaji ulang oleh LS Pro Suli. Setelah dinyatakan lengkap, pemohon diberikan formulir kedua dari elemen penilaian, dan elemen penilaian ini bagian dari kontrak kami, karena isi dari elemen tersebut mencakup semua dari bangunan, kemudian yang tadi saya sebutkan di depan. Pemohon mengembalikan formulir yang kedua serta melampirkan bukti pembayaran kedua sebesar 70%. Baik, untuk slide selanjutnya. Kemudian pemohon diberikan draft MOU. Kemudian penandatanganan MOU dan selanjutnya perencanaan waktu audit ditentukan oleh kedua belah pihak. Yang paling dominan sekali adalah pihak pemohon, dan selanjutnya adalah pelaksanaan audit dilakukan oleh LS Pro Suli di tempat auditor. Oke, selanjutnya LS Pro Suli membuat laporan hasil audit. Kemudian akan kita lakukan LS Pro Suli akan membuat laporan. Laporan tersebut kita bisa sampaikan saat hari melakukan audit. Kemudian laporan tersebut akan kita review hasil auditnya dengan tim sertifikasi. Kemudian memberikan keputusan hasil audit kepada klien. Kita akan memberitahukan keputusan hasil auditnya dan memberikan sertifikasi bila lulus. Kemudian persyaratan Pak Edi, administrasi. boleh dibuka videonya Pak Edi? Oke, video bisa saya ulang yang mana Pak? Ada Pak, udah terlihat kok Pak. Udah ada kelihatan. Oh, siap Pak, baik. Ya. Oke, baik. Untuk saya lanjutkan persyaratan dokumen administrasi. Yang pertama, surat permohonan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI atau SPP SNI. Kemudian surat pendaftaran merek dari Dirjen Haki atau sertifikat mereknya. Kemudian ketiga, surat pelimpahan merek atau kerjasama antara pemilik merek dengan menggunakan merek hanya bila merek bukan milik sendiri. Kemudian yang keempat, bagan organisasi yang disahkan oleh pimpinan perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima, fotokopi akte notaris perusahaan. Yang keenam, fotokopi SIUP PDP atau tanda daftar perusahaan. Yang ketujuh, fotokopi NPWP. Pak, bisa slide selanjutnya, Pak? Oke, yang ketujuh saya sudah bicara. Yang ketujuh NPWP. Kemudian slide selanjutnya. Kedelapan, persyaratan dokumen administrasinya adalah fotokopi sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi bidang laundry, minimal memiliki 50% dari total karyawan. Jadi karyawannya ada 50, 25% wajib tersertifikasi. Kemudian yang ke-9, fotokopi sertifikat pelatihan laundry tingkat dasar dan lanjut dari lembaga pelatihan laundry yang sudah ada. Ke-10, fotokopi sertifikat PPI minimal 1 orang dari pencegahan dan pengendalian infeksi, minimal 1 orang dalam setiap instansi laundry harus memiliki minimal 1 orang memiliki sertifikat. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi.
Spesifikasi sertifikasi pada laundry rumah sakit yang dilakukan SULI mencakup laundry outsourcing dan laundry in-house. Spesifikasi laundry tidak hanya berfokus pada laundry rumah sakit, namun cakupannya yang LS Pro SULI miliki lebih luas, diantaranya adalah laundry rumah sakit, laundry hotel, laundry komersial, laundry makanan dan minuman, laundry kiloan dan koin. Next, slide selanjutnya. Ini adalah contoh sertifikat yang kami miliki. Di situ ada tertera nama dari perusahaan tersebut, kemudian ada SNI-nya, kemudian ada tingkat paripurna dari sertifikat yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Wasono, 3 tahun akan berlakunya sertifikat tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, sangat singkat penjelasan dari saya mengenai alur pendaftaran sertifikasi SULI. Saya kira hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau apabila ada pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Teddy Halim. Benar, apabila ada kesalahan dalam ucapan dan presentasi yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi Susanto atas informasinya. Juga kepada seluruh narasumber, kembali kepada Bu Dr. Lia, Pak Wasono, atas paparan dan kebersamaannya sampai saat ini dengan kita semua. Mari kita berikan aplaus kepada para narasumber kita yang hadir pada siang hari ini. Tibalah akhirnya kita pada pada sesi tanya jawab. Silakan mengajukan atau menyampaikan pertanyaan pada kolom Q&A, bukan pada kolom chat ataupun via WhatsApp, dengan cara ketik hashtag nama narasumber _ pertanyaan yang diajukan _ nama penanya. Sekarang kita memiliki pertanyaan kurang lebih ada 74 pertanyaan, tapi mungkin kita batasi karena mengingat waktu juga. Kita langsung mulai kepada pertanyaan pertama. Jadi mungkin nanti akan tampil di layar pertanyaan-pertanyaan. Nanti saya akan bacakan. Silakan ditampilkan pertanyaan pertama. Pertanyaan nanti akan langsung dijawab oleh narasumber yang bersangkutan. Jadi ini hasil kita pilih beberapa pertanyaan yang kita anggap bisa mewakili, mudah-mudahan. Karena banyaknya pertanyaan yang kita miliki, hampir 80 sekarang malah. Silakan. Oke, pertanyaan yang pertama ini ditujukan kepada Dr. Lia, ya. Apakah perlakuan khusus pada laundry rumah sakit pada saat pandemi COVID-19, baik chemical dan unit mesin yang digunakan? Apakah ada perlakuan khusus? Dari Pak Sukadir Halim. Ya. Silakan, Bu Dokter. Ya, terima kasih. Jadi tadi sebetulnya di awal sudah saya sampaikan pada Pak Sukadir Halim, ya, tidak ada perlakuan khusus untuk pandemi COVID ini, baik chemical ataupun unit mesin. Yang penting adalah mengikuti standar. Kalau misalnya kita minta kenapa misalkan air panas, ya air panas itu kan memang akan membuat di atas 60 derajat Celcius kan SARS-CoV itu akan mati gitu. Jadi berlakukan saja semuanya sesuai dengan standar sehingga virus maupun bakteri yang ada di linen itu akan mati, karena betul kalau sudah kita mengikuti aturan yang ada, ya itu mudah sekali dan tidak perlu ada yang khusus lagi. Itu jawaban saya. Jadi tidak ada perlakuan khusus kecuali yang memang lebih berhati-hati menggunakan APD, itu aja. Kalau yang lainnya sama, tidak ada perbedaan. Ya, mungkin itu jawaban saya. Oke, terima kasih Bu Dokter Lia. Mudah-mudahan Pak Sukadir Halim menjawab pertanyaan Bapak. Yang kedua, kita lanjut langsung. Perlukah di ruang operasi memakai hazmat buat APD
padahal sudah memakai gaun yang panjang dan sekot atau telelmek dari Pak Sungkono. Saya rasa tadi sebenarnya sudah dijawab, tapi silakan Bu Dr. Lia. Ya, jadi tadi Pak Sungkono juga saya sudah menyampaikan beberapa masukan ya, baik itu dari luar negeri maupun juga kita juga sudah ada aturan PPI bahwa tidak perlu pakai hazmat. Jadi sekarang cukup dengan gaun saja sehingga itu bisa didaur ulang. Jadi yang penting adalah karena gini, kalau yang pakai hazmat itu adalah kalau penyakitnya itu seperti Ebola yang dengan sentuhan saja itu bisa menyebabkan infeksi gitu. Tetapi kalau ini kan tidak, kita udah tahu dia masuknya itu harus lewat saluran napas ya, kemudian atau lewat mukosa mata dan sebagainya. Jadi tidak ada penularan yang melalui kecuali saluran napas begitu. Sehingga cukup dengan baju gaun saja, gaun panjang sudah cukup, tidak perlu dengan hazmat. Jadi sekarang beberapa rumah sakit sudah menjalankan itu. Oh ya, sebagai informasi Pak Teddy, bahwa saya sudah purna bakti dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, jadi mohon saya sebagai sekarang ini sudah pensiunan gitu. Jadi saya memangnya di Persi saja, tapi sudah tidak aktif lagi di sana, kecuali ada beberapa bantuan yang memang saya lakukan beberapa kali seminggu. Baik, Bu Dokter. Terima kasih informasinya, Bu Dokter. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Oke, ini pertanyaan yang berikutnya juga masih ditujukan untuk Ibu Dr. Lia. Perlukah di ruang operasi, apakah yang paling mempengaruhi kapasitas laundry, tipe atau kelas rumah sakit, atau frekuensi jumlah pasien? Dari Ibu Yayuk Prasetyaningsih. Ya, terima kasih Bu Yayuk Prasetyaningsih. Mungkin ini sebagai informasi saja kepada seluruhnya, bahwa sekarang ini sudah ada peraturan pemerintah 47 tahun 2021. Ini menghilangkan semua aturan yang ada untuk aturan-aturan kesehatan. Ya, jadi ini adalah sebetulnya adalah terusan untuk pasal 61 dan pasal 185 dari Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, Omnibus Law. Jadi mungkin untuk teman-teman penyelenggara akreditasi juga kita harus merubah Pak Wasono. Jadi semua aturan-aturan itu sudah berubah Pak sekarang. Jadi termasuk bagaimana klasifikasi rumah sakit itu tidak ada lagi seperti itu, ada 2 kali ya, kita pernah ada perubahan dan kemudian ada PP 3 kemarin, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3, maaf. Dan sekarang ini semua sudah kita ganti karena ada Omnibus Law itu, dengan semua ikut dengan acuan 47 tahun 2021. Semua rumah sakit klasifikasinya hanya ada berdasarkan tempat tidur. Ya, jadi kelas A itu adalah bila tempat tidurnya 250 tempat tidur. Ya, kalau misalnya itu untuk rumah sakit umum, kalau kelas B adalah 200 tempat tidur, kelas C adalah 100 tempat tidur, dan kelas D 50 tempat tidur. Sedangkan untuk rumah sakit khusus, kelas A itu adalah 100 tempat tidur, kelas B 75 tempat tidur, dan kelas C adalah 25 tempat tidur. Nah, dari situlah nanti harus mengikuti, kalau memang rumah sakitnya dengan 100 tempat tidur, artinya kita harus menghitung berapa kira-kira apa saja pelayanan akan dilakukan. Kalau dulu kelas A pelayanannya harus ABC misalnya, sekarang enggak lagi. Jadi rumah sakitlah yang akan menentukan pelayanan apa yang akan digunakan, pelayanan apa yang akan dikerjakan di rumah sakit tersebut. Misalnya dia ingin melakukan rumah sakit kelas C, tapi saya akan melakukan kegiatan bedah khusus misalnya, bedah plastik misalnya, atau bedah digestif, itu dibolehkan sekarang. Jadi tidak seperti dulu, sangat berbeda. Jadi ikutannya adalah PP 47 tahun 2021, rumah sakit menentukan sendiri dia mau klasifikasinya apa dan kemudian pelayanannya apa. Nah, setelah kita tahu pelayanannya apa, jenis-jenisnya, misalnya kegiatan bedahnya berapa banyak, ya kegiatan yang non bedahnya berapa banyak, barulah kita akan menghitung bagaimana kapasitas laundry yang harus didirikan. Gitu ya. Jadi agak berbeda dengan yang lalu. Sekarang rumah sakitlah yang akan menentukan pelayanannya serta klasifikasinya mau yang seperti apa. Itu mungkin itu ya, Bu Yayu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu Dokter. Yang berikutnya, mungkin sekarang pertanyaan berikutnya untuk Pak Wasono ya. Oke, Pak Wasono, adakah saya bacakan Pak,
Adakah perlakuan khusus linen dari ruang isolasi atau inap COVID-19 dengan linen infeksius dari ruang OK atau ruang rawat pada umumnya? Terima kasih. Dari Pak Made Wisma. Baik, Okbar. terima kasih. Silakan Pak. Selamat sore Pak Made, mungkin kalau di Bali barangkali sudah sore ini. Sebenarnya yang paling sangat menentukan atau yang harus kita bedakan adalah infeksius dan non-infeksius itu dulu. Jadi begitu infeksius adalah sudah harus dipisahkan dengan menggunakan plastik khusus, kemudian non-infeksius juga harus digunakan plastik tersendiri, plastik khusus tersendiri juga. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, era 1 tahun terakhir ini adalah era pandemik. Sehingga kami menganjurkan setiap linen di dalam rumah sakit sebaiknya kita anggap infeksius. Itu anjuran saya. Sehingga harus betul-betul perawatannya mengikuti kaedah-kaedah yang terkait dengan proses pencucian infeksius. Sebaiknya seperti itu perlakuannya menurut saya. Karena terlepas apakah itu non-infeksius, karena saat ini adalah masa pandemik, teman-teman kami yang di hotel pun juga seperti yang kami sarankan, bahwa manakala hotelnya ada salah satu tamu yang isolasi mandiri, manakala itu ada in-house hotel atau laundrynya dikerjakan di dalam hotel, kami sangat berharap perlakuannya dengan tetap menggunakan air panas dengan menambahkan disinfektan. Sehingga prosesnya betul-betul bisa mengikuti kaedah yang distandarkan. Sehingga Pak Made bahwa untuk saat ini sebaiknya menurut saya semua jenis linen, apakah itu OK atau bukan OK, diperlakukan sebaiknya dengan proses yang OK saja atau proses yang infeksius saja gitu, supaya aman terhadap pasien, aman terhadap pelaku laundry itu sendiri. Saya rasa itu jawaban dari saya Pak Teddy. Ya, terima kasih Pak Wasono. Yang berikutnya kita lanjut dari Pak Dedi Prasetyo. Salam sehat. Sebaiknya bila ada pasien COVID itu dicucikan di laundry rumah sakit atau dicuci oleh keluarga pasien sendiri di rumah. Bila dicucikan di rumah sakit, bagaimana prosedurnya saat mulai clear up sampai dengan serah terima. Sedangkan linen kotor tersebut tidak boleh dibongkar atau dibuka saat pengiriman atau pencucian. Bagaimana cara identifikasi linen tersebut milik pasien? Sedangkan banyak pasien COVID yang mencucikan linennya. Wah, pertanyaannya panjang nih Pak ya. Mudah-mudahan bisa Untuk saya juga Pak Teddy. Pak Wasono. Oh siap, baik ya. Pak Dedi Prasetyo, seperti jawaban saya sebelumnya bahwa untuk saat ini saya selalu menganjurkan apakah itu linen infeksius atau bukan infeksius, sebaiknya perlakuannya karena saat ini masih masa pandemik, sebaiknya perlakuannya adalah dengan perlakuan infeksius. Artinya proses cucinya juga tetap dengan menggunakan skala prioritas infeksius, kurang lebih seperti itu sebaiknya. Sehingga aman terhadap kita, aman terhadap tenaga kita, aman terhadap hasil setelah melalui proses cuci. Sehingga kami di asosiasi beberapa waktu yang lalu juga sudah menyampaikan secara baik itu di hotel maupun di rumah sakit, kami anjurkan selama cuci laundry sebaiknya kita dengan menggunakan skala proses kehati-hatian, artinya dengan menggunakan proses infeksius. Jadi kita jangan terlalu berisiko, sebaiknya tetap dengan infeksius karena kita tidak tahu apakah si pasien tersebut terpapar atau tidaknya, karena pada saat menerima kan kita tidak bisa bersentuhan dengan mereka. Sehingga maka itu kami sangat anjurkan untuk prosesnya tetap dengan menggunakan proses
kita anggap semua jenis cucian itu kurang lebih infeksius. Memang pada akhirnya sedikit akan menambah kos. Namun demikian sedikit menambah kos ini pada akhirnya akan jauh lebih mengurangi risiko kita. Harapan kita seperti itu. Saya rasa demikian Pak Teddy. Baik, terima Maaf, kasih saya Pak. tambahkan satu hal Pak Teddy. Itu Ya, ada kalau manakala di rumah ya. Kalau di rumah saya anjurkan dikirim ke laundry yang jangan di rumah lah prosesnya. Saya anjurkan dikirim ke laundry yang memang memiliki fasilitas cuci air panas lah gitu ya. Kalau dikerjakan di rumah terlalu berisiko saya rasa. Demikian Pak Teddy. Ya, terima kasih Pak Wasono. Kecuali mungkin di rumah asal tahu prosedurnya boleh ya Pak, karena sulit juga untuk mencari layanan pencucian yang kita tahu dia misalnya melakukan prosedur dengan air panas gitu. Mungkin susah ya Pak Wasono ya. Ada kesulitan mungkin. Saya rasa selama laundry itu sudah kategori industri laundry itu sudah mereka sudah pasti dengan menggunakan boiler. Dan dia pasti sudah punya air panas Pak Teddy. Boleh saya yang skala industri, rembuk? yang dicari yang skala industri ya, atau datang ke rumah sakit lah gitu. Oke. Silakan Dr. Lia, ada yang mau tambahkan? Ya, jadi mungkin gini Pak Wasono, kalau menurut saya ya sulit juga kalau kita semua linen itu dianggap infeksius karena kan kuantiti di rumah sakit itu banyak sekali Pak pasien itu. Dan kita memang kan sudah kondisikan memang ada yang untuk infeksius dan ada juga yang tidak infeksius gitu. Memang pasien itu kami kan sudah pilah tuh kalau di rumah sakit sekarang kita sudah mulai mensortir mana pasien yang infeksius kita akan taruh di isolasi. Kan dengan adanya pemeriksaan dan sebagainya, kita rumah sakit sekarang ini hati-hati betul. Nah, bila tidak infeksius maka kita akan letakkan dirawat di ruangan yang bukan isolasi. Nah, biasanya ya walaupun dengan kehati-hatian rasanya belum memungkinkan kalau rumah sakit dibebankan untuk semua diperlakukan secara infeksius. Ini pendapat kami ya, karena yang ini di lapangan gitu ya, sehari-hari itu yang kita lakukan. Kemudian kedua sama, untuk isolasi mandiri pun begitu. Yang penting menurut saya, kita harus informasikan kepada masyarakat bahwa virus COVID-19 ini akan mati pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Artinya apa? Kalau kita siram dengan air panas mendidih, dia akan mati itu sebetulnya virusnya. Atau kita kasih deterjen saja, itu akan mati karena resiko untuk membawa tadi bajunya keluar itu kan lebih besar Pak Wasono. Kalau kita bawa-bawa gitu ya keluar untuk mencari laundry yang bisa artinya membunuh kumannya atau virusnya itu akan lebih besar. Ini maaf menurut saya. Jadi untuk isolasi mandiri ya kita inginkan kita cuci saja di air panas ya, disiram dengan air panas yang mendidih, pasti kan mendidih kan lebih artinya 100 derajat Celcius. Dan kemudian kita rendam dengan deterjen, itu sudah cukup. Gitu. Dan yang kita perlu beritahu kepada masyarakat, saya rasa ini akan sangat bagus sekali Pak Wasono kalau dari profesi laundry pun bisa menyampaikan kepada masyarakat seperti apa nih untuk mengurangi resiko infeksi di rumah untuk isolasi mandiri misalnya. Itu justru akan sangat bermanfaat. Sehingga mereka tidak harus ya dibebankan. Ini kan mereka dengan kondisi isman saja sudah bebannya berat gitu. Nanti kalau diharuskan lagi untuk bawa ke laundry luar, ya kalau laundry luarnya. Nah, itu saya rasa dan ini sangat baik kalau menurut saya di mana kehati-hatian ini memang kita harus tingkatkan, tetapi tentu harus juga dengan kemampuan yang ada di masing-masing layer gitu Pak. Itu saja. Ya, betul Dok. Ya, memang Bapak sekalian mungkin kalau di rumah sakit identifikasinya sudah sedemikian mudah. Artinya sudah sedemikian mudah itu, oh ini teman-teman yang dirawat yang infeksius dan ini yang non infeksius sudah teridentifikasi betul lah gitu ya. Namun demikian mungkin kalau seperti saat ini kan ada beberapa hotel yang menerima isolasi, itu yang kami masukkan Dok. Kan ada, kita tidak tahu persis apa namanya tamu yang menginap tersebut apakah terpapar atau tidaknya, kadang-kadang kita masih blank gitu ya. Ini yang kami harapkan tadi, sebaiknya setiap di hotel dengan menggunakan cuci air panas, yang kami harapkan seperti itu tadi prosesnya gitu. Iya. Mungkin karena sebagai bahan tambahan aja. Ya, ya. apa yang disampaikan Dokter Yati juga betul, karena memang teman-teman yang isolasi mandiri di rumah itu ya dengan langkah-langkah tadi sudah luar biasa bagus, itu betul sekali.
Baik, terima kasih Pak Wasono, terima kasih tambahannya Bu Dokter. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya karena waktu juga, mohon maaf, ada pertanyaan berikutnya, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Untuk Pak Wasono masih, apa syarat untuk sertifikasi SNI 8836 Pak Wasono? Dari Pak Dwi atau Bu Dwi Setiarso. Siap, baik, terima kasih Pak Dwi Setiarso. Sebenarnya syaratnya sudah banyak dipaparkan oleh Pak Edi Susanto tadi. Jadi apa namanya, ada 7 diantaranya tadi. Pak Edi boleh dibuka Pak Edi? Boleh. Terima kasih Mas Pak. yang ada 7 syaratnya untuk bisa mengikuti SNI 8836 tadi ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Dwi pertanyaannya. Jadi apa namanya, harus memiliki legalitas salah satunya kayak gitu. Pada slide yang ke-8 dan ke-9 ada 9 persyaratan yang harus persyaratan dokumen administrasi yang harus dilengkapi. Jadi ada 8. Kalau misalnya tadi slide saya misalnya surat pertama, surat daftar dari hakim, surat pelimpahan merek, yang ketiganya bagian organisasi yang disahkan oleh pimpinan dari perusahaan tersebut, fotokopi akte notaris perusahaan, fotokopi SIUP, fotokopi NPWP, kemudian ke-8 fotokopi sertifikat kompetensi dari perusahaan tersebut memiliki 50% dari karyawannya telah tersertifikasi, kemudian ada fotokopi sertifikat pelatihan laundry yang tadi Ibu Dr. Lia katakan bahwa minimal 20 jam dalam 1 tahun. Kemudian yang ke-10 adalah fotokopi sertifikat dari PPI minimal PPI ya. PPI minimal 1 orang dalam skup laundry tersebut. Mudah-mudahan terjawab Pak Dwi ya. Oke. Pak Dwi, sedikit saya menambahkan Pak Dwi, nanti syaratnya ini bisa diminta ke host dan bisa di print Pak Dwi ya. Pak Dwi Setiarso, mohon maaf di mana Pak Dwi-nya ini nanti bisa minta ke panitia penyelenggara untuk minta print out-nya di setiap sesi pada webinar siang hari ini Pak Dwi. Termasuk yang Pak Dwi tanyakan ini bisa dimintakan nanti Pak ya Pak ya. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak Wasono. Juga memang nanti Bapak Ibu sekalian peserta webinar jangan pergi dulu. Nanti memang semua materi yang tadi dipaparkan oleh Pak Wasono dan Pak Edi nanti akan kita share di akhir acara. Jadi silakan dilihat langsung, di-download. Oke, mari kita lanjut ke next pertanyaan berikutnya. Untuk Pak sekarang Teddy, untuk boleh Pak Edi. saya tanya terkait ini enggak Pak? Ini mumpung di sini Boleh, tadi boleh. tentang syarat ini. Silakan Boleh, Bu Dokter. jadi gini, tadi kalau saya lihat ada syarat pelatihan-pelatihan dan kemudian PPI-nya. PPI itu adalah pencegahan dan pengendalian infeksi yang hanya 1 orang. Ya, artinya gini, kalau kami ya, karena saya juga di rumah sakit dan saya juga ikut serta dalam kegiatan ini sehari-hari, yang justru kalau menurut saya yang penting itu adalah PPI-nya. Karena kita kan bicara rumah sakit itu yang harus mengerti adalah PPI. Jadi harusnya PPI lah yang lebih banyak. Dan untuk pelatihan-pelatihan itu apakah harus dilakukan oleh pihak tertentu saja? Kami ini di rumah sakit itu bebannya banyak sekali, bukan hanya artinya melakukan laundry saja, banyak sekali, dan pasien juga perlu pelayanan, laundry perlu pelayanan, dan banyak sekali yang perlu dipertahankan mutunya. Kalau kami saran ya, sertifikasi ini lebih baik justru untuk laundry pihak ketiga dulu yang bekerja sama dengan rumah sakit. Karena kami di rumah sakit ini kita kan punya akreditasi SNARS ya, dari standarnya SNARS atau akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit. Dan pasti ada IPCN yang mengawasi setiap hari. Jadi, kalaulah kami dibebankan, misalnya diharuskan, diwajibkan segala macam, rasanya kok agak berat gitu ya. Tapi kami tentu akan sangat senang bila pihak ketiga yang kerja sama-sama kami itu didahulukan. Monggo misalnya disertifikasi, karena nanti kami akan mencantumkan. Kalau mau kerjasama dengan rumah sakit, kami minta yang sudah tersertifikasi. Nah, seperti itu kami oke. Gitu. Jadi artinya ini akan membantu kami dari pihak rumah sakit untuk bekerja sama dengan pihak ketiga yang sudah dicek bahwa mereka melakukan mutu dengan baik. Nah sekarang kami aja setiap bulan misalnya kami datang ke mereka tuh untuk harus kontrol.
Karena ternyata tidak semua laundry itu ada yang mengawasi dengan baik seperti kami di rumah sakit. Nah, jadi ini usul saja supaya ada prioritas, ya, ada prioritas mana-mana dulu nih yang harus disertifikasi. Rumah sakit saat ini sudah ada KARS, sudah ada SNARS, dan kita juga sudah melakukan monitoring dengan baik. Tidak salah kalau kita menyampaikan persyaratan-persyaratan ini, tetapi kalaulah boleh kami menyarankan, ya, artinya satu tadi mengenai syarat sertifikasi ini lebih ditekankan kepada PPI-nya justru, ya, kalau misalnya kalau alat dan sebagainya saya rasa itu standar. Nah, tetapi juga dan tidak diwajibkan nih untuk rumah sakit. Ya, kecuali kalau misalnya rumah sakit swasta oke lah mungkin masih ada. Tapi kalau rumah sakit pemerintah mau dibebankan lagi dengan seperti ini, ya terus terang aja agak berat. Ini kami kebetulan juga mendapatkan WA nih banyak nih Pak dari para peserta nih. Dari para peserta yang ikut sekarang ini, mereka nanya lagi, Bu, apa betul diwajibkan? Nah, itu mohon mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mengelola kebijakan ini dengan lebih baik lagi, apalagi di era pandemi seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Bu Dr. Lia. Mungkin Pak Wasono dan nanti dari Suli bisa mendengar masukan ini. Jadi yang tadi saya dapatkan bahwa permintaan dari Persi mungkin didahulukan kepada laundry outsource ya mungkin ya, atau pihak ketiga. Siap, baik, Pak sebelum diharuskan atau diminta kepada pihak rumah sakit langsung, karena dengan karena kesibukan atau dengan tingkat tingkat pelayanan yang tinggi dari teman-teman rumah sakit. Jadi ini mungkin bisa sekali lagi skala prioritas ya, kira-kira begitu Bu Dokter Lia ya, skala prioritas. Ya betul, ya betul. Jadi nanti kita akan dukung lah. Kita bahkan bisa minta nanti misalnya kalau mau bekerja sama dengan rumah sakit, misalnya dia harus punya sertifikat misalnya, kan itu pihak luar yang memang harus kita awasi gitu. Nah, tapi untuk rumah sakit sendiri, ini rasanya lebih baik prioritas 2 itu pun memang ada. Mungkin gitu. Baik, terima kasih. Baik. Untuk menambahkan aja Pak Teddy bahwa, halo Pak Teddy. Iya, silakan Pak. Ya, untuk sedikit menambahkan aja bahwa ini adalah bagian dari upaya kita. Kalau kami sangat yakin apa yang disampaikan oleh Dr. Lia tadi, kalau teman-teman di rumah sakit segala sesuatunya sudah terupdate. Dalam artian terupdate itu mau ngirim barang, mau proses, mau semuanya tercatat dengan baik begitu di rumah sakit. Kami sangat berharap karena ini proses segala sesuatunya butuh waktu, kemudian butuh sosialisasi dan seterusnya, sehingga seperti yang disampaikan Pak Edi Susanto tadi sebagai salah satu bahwa kita memang proses sertifikasi ini tidak hanya untuk rumah sakit, memang berlaku untuk semua. Artinya berlaku untuk semua, untuk laundry pihak ketiga, bahkan sampai laundry koin pun manakala mereka menginginkan kami juga layani. Kurang lebih demikian Pak. Jadi tujuan akhir kita sebenarnya adalah supaya betul-betul yang dihasilkan ini aman untuk kita semua. Itu tujuannya sebenarnya, tujuan akhirnya ke sana. Dan kami sangat yakin kalau teman-teman di rumah sakit segala sesuatunya sudah tata dengan baik. Terlepas barangkali teman-teman di daerah perlu banyak penyesuaian. Namun demikian ini adalah satu hal yang memang perlu ditata ke depan satu-satu lah, kurang lebih seperti itu. Demikian Pak Teddy tambahannya. Ya, terima kasih Pak Wasono. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin pertanyaan untuk Pak Edi Susanto. Syarat bisa punya sertifikat kompetensi laundry apa saja? Bisakah mengajukan sendiri? Dari Pak Imam Cambali. Mungkin mohon dijawab singkat aja, Pak Edi. Silakan. Oke, terima kasih Pak Imam pertanyaannya. Syarat bisa mempunyai sertifikat laundry apa saja? Tadi sudah saya sebutkan tadi masukan dari Dr. Lia bahwa poin 50% hanya untuk diutamakan untuk pihak ketiga. Kemudian bisakah mengajukan sendiri? Bisa sekali. Kemudian nanti seperti yang tadi saya paparkan dari permohonan, nanti di sana pemohon akan mendapatkan formulir permohonan website, dan pemohon juga akan mengisi formulir, dan di sana Pak Imam bisa mengisi nama perusahaannya, apakah Pak Imam sebagai pelaku outsourcing atau sebagai pelaku dari in-house laundry di dalam hotel tersebut. Jadi begitu Pak Imam.
Oke. Boleh menambahkan Pak Teddy Halim, ini pertanyaannya cukup luas. Apakah yang dimasukkan sertifikat kompetensi laundry ini menyangkut SDM-nya atau proses laundry-nya ya? Ini pertanyaan tertulis Pak, jadi memang tidak ada langsung Pak. Jadi Oh, kita nggak tahu ini. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Edi. Untuk Pak Edi juga masih. Pertanyaan berikutnya, silakan. Siapa yang berwenang mendaftarkan izin tersebut, serta apakah wajib memiliki izin tersebut bagi rumah sakit? Mungkin tadi sudah dijawab sebenarnya sama tadi hasil diskusi Bu Dr. Lia dan Pak Wasono, tapi silakan Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Ibu Ratnawati. Tadi sudah dijelaskan dengan Ibu Dr. Lia dan Pak Wasono, siapa yang berwenang mendaftarkan izin. Yang berwenang mendaftarkan izin adalah dari direktur, bisa direktur rumah sakit atau direktur dari outsourcing laundry tersebut. Jadi yang wajib mendapatkan izin, jadi bagi mereka yang direktur dari rumah sakit tersebut, kemudian akan membawahi termasuk bidang laundry-nya akan dibawahi oleh direktur tersebut, atau kalau itu di rumah in-house laundry rumah sakit. Dan apabila outsourcing, dan berarti direktur dari laundry tersebut. Jadi Ibu Ratnawati seperti itu. Oke, baik Pak Edi, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf kepada seluruh peserta webinar. Sebenarnya kita masih memiliki hampir lebih dari 100 lebih pertanyaan, tapi mohon maaf karena waktu juga sekarang sudah hampir pukul 4 sore, kita sudah 2 jam bersama. Jadi mungkin kita akhiri sesi tanya jawab kita ini, mengingat keterbatasan waktu. Kita harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Terima kasih. Pak Edi. Oke. Ya. Terima kasih kepada para narasumber kita siang hari ini, serta kepada para peserta webinar yang telah berperan serta aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menambah warna pada webinar kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterbatasan untuk menjawab pertanyaan. Kami sangat mengapresiasi dan menghargai pertanyaan yang diajukan. Ya sedemikian banyak, berarti ini menunjukkan perhatian kita semua pelaku ya, laundry rumah sakit, khususnya kepada apa yang kita lakukan di profesi kita. Kita mengapresiasi itu, tapi mohon maaf sekali bahwa kita harus batasi juga pertanyaannya. Sebelum kita menutup kegiatan pada siang hari ini, Bapak Ibu para peserta webinar, mohon bersabar sebentar. Kami akan menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama, para peserta webinar untuk berkenan mengisi polling, di mana ini berguna untuk kita meningkatkan kualitas webinar kami di masa mendatang. Nanti sebentar akan muncul pertanyaan polling, mohon dapat dibantu untuk diisi. Ini untuk kita perbaikan ke depannya. Lalu juga kami sampaikan kepada para peserta bahwa materi presentasi dapat di-download pada kolom chat di akhir kegiatan webinar. Jadi silakan Bapak Ibu peserta webinar yang tadi mungkin terlewat atau belum bisa mencatat semua, nanti materi presentasi akan kami share. Juga tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan mengenai daftar hadir segala. Jadi sebenarnya bagi para peserta webinar, Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan webinar siang hari ini akan mendapatkan e-sertifikat dari PKLSI dengan 2 SKP yang akan dibagikan paling lambat 10 hari kerja setelah kegiatan webinar kita hari ini. Dan akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu yang diberikan saat melakukan pendaftaran untuk berpartisipasi pada webinar hari ini. Jadi mungkin itu akan membantu untuk tadi ada pertanyaan yang mengenai daftar hadir. Ini untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu menghadiri kegiatan webinar sore hari ini. Kepada para narasumber, kami mohon perkenaannya untuk mengambil foto bersama
Bapak Ibu, Pak Wasono, Bu Dr. Lia, dan Pak Edi. Saya akan mulai pada hitungan ketiga. 3, 2, 1. Yang pertama, saya ulang lagi untuk sambil memberikan mungkin jempolnya ya, 2 jempol untuk berfoto bersama. Saya mulai. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bu Dr. Lia, Pak Wasono, dan Pak Edi Susanto atas waktunya. Maka dengan berakhirnya sesi foto bersama, berakhir pula webinar Laundry Rumah Sakit hari ini. Pada kesempatan ini pula kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan webinar siang hari ini ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan atau tidak berkenan selama pelaksanaan webinar ini. Izinkan kami menutup seluruh rangkaian acara webinar hari ini, Sabtu tanggal 27 Maret 2021, yang kita mulai tadi pada pukul jam 2 dan berakhir pada pukul 4 sore lewat 5 menit. Saya, Teddy Ahli, mewakili pihak penyelenggara bersama tim yang bertugas, mohon undur diri. Semoga acara ini memberikan manfaat dan wawasan kita, menambah wawasan. Mari kita lakukan tugas kita dengan penuh integritas dan profesionalisme untuk Indonesia lebih baik. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk para narasumber kita dan pendukung webinar kita, serta para peserta webinar kita yang telah berpartisipasi, meluangkan waktu dan bersama kita dari awal sampai berakhirnya acara webinar kita sore hari ini. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay healthy and safe. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Pak Teddy, Terima Dr. kasih Lia, Dokter, Ibu Dokter. Terima kasih, Terima Pak kasih Lia. Pak Wasono. terutama Pak Dr. Edi. Lia, luar biasa.